Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Hos, hos, ada ular kobra. Ular yang sungguh-sungguh sangat kuat. Tetapi juga ada merpati, burung yang dikenal dengan tulus. Merpati tak pernah ingkar janji. Wur, 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 wur. Ini semuanya dikatakan ini selalu cerdik dan ini tulus. Karena ini sangat biblis bahasanya. Ada ekor ular, ada ekor merpati. Bos, bos, bos. Cerdik tetapi tulus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini sangat menarik karena Yesus dalam konteks Injil Matius seperti bacaan-bacaan sebelumnya adalah perutusan. Yesus mengutus murid-muridnya. Dan Injil hari ini Matius mengatakan, pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid yang diutusnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka hendaklah kalian cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati." Ya, ada cerdik seperti ular, tapi juga tulus seperti merpati. Tak pernah ingkar janji. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus melanjutkan, "Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadat. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa, raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan apa yang harus kalian ucapkan, karena semuanya itu telah dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Bapa-Ku di surga. Dialah yang akan menjadi pembelamu." Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak akan memberontak terhadap orang tua dan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Saudara-saudari yang terkasih, memang banyak kesulitan, banyak hambatan sebagai utusan, banyak godaan, baik dari diri sendiri maupun kesulitan dari luar. Dalam Injil hari ini, kita melihat fokusnya lebih banyak kesulitan dari luar, tekanan, penindasan. Maka Yesus menyemangati 12 murid. Kita semua juga disemangati. Jangan kamu kecil hati, karena Bapamu yang akan menemanimu, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepadamu. Maka kamu akan diserahkan kepada raja-raja, penguasa, karena namaku kamu akan disesah, disiksa. Tetapi tentu saja Yesus mengajak kita untuk bijaksana, intinya itu. Untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kerahiman yang kita tunjukkan dalam karya-karya kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan kita, seluruh kemurahan hati, tetapi juga semangat suci hati, ketulusan, tidak mempunyai embel-embel hidden agenda sendiri, tetapi semuanya hanya menolong sesama karena Tuhan menggerakkan kita. Itulah tulus.
tetapi juga cerdik karena banyak kesulitan-kesulitan dari luar menurut Injil hari ini. Dan kita tentu saja diharapkan cerdik seperti ular, wos-wos, lincah, dan seterusnya. Diskreta caritas, kebijaksanaan. Suatu saat saya mendengar cerita Santo Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus, ordo yang besar. Kemudian Ignatius dari Loyola itu orang yang dianggap atau dikenal serius. Tetapi suatu saat dia pun menari-nari ketika berjumpa dengan seseorang yang wajahnya kusut, yang sudah tidak punya semangat hidup lagi, yang sudah berbeban berat, yang mempunyai kekeringan batin, yang mempunyai kegelapan. Maka kemudian Ignatius yang terkenal dengan serius, tiba-tiba dia menari-nari di hadapannya. Karena apa? Karena dia mempunyai diskreta caritas, kebijaksanaan untuk menghibur orang itu. Semakin orang itu ditegur, semakin orang itu diberi beban, kamu seperti ini, kamu seperti itu, semakin dia kecil hati, semakin dia putus asa, semakin dia tidak bersemangat. Maka saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya mendengar cerita, kita tahu kalau Natal dan Paskah itu banyak umat yang hanya mengikuti Natal dan Paskah, atau istilah Katolik napas. Natal Paskah. Dalam perayaan itu biasanya banyak orang yang ikut Ekaristi, ikut merayakan Natal dan Paskah. Ada seorang romo yang dalam khotbahnya justru melukai mereka, mengatakan, sudah jadi orang Katolik, misanya cuma Natal Paskah. Itu didukung oleh juga beberapa orang pengurusnya, dewan paroki, pimpinan ketua prodiakon atau ketua katekis, dan seterusnya. Natal Paskah itu tidak baik, mendingan tidak usah ke gereja dari Natal Paskah, daripada sebagai orang Katolik tapi Ekaristi hanya Natal Paskah. Tentu orang yang misa Natal Paskah akan kemudian merasa kecewa. Saya ini baru belajar, saya ini mencoba untuk setia walaupun hanya Natal Paskah, tetapi sudah disemprot, diberondong dengan kritik-kritik. Ya sudah, saya besok Natal Paskah tidak datang lagi. Artinya apa? Setelah itu, tahun-tahun berikutnya dia sudah tidak mau ke gereja lagi. Nah, ini kadang-kadang tidak bijaksana, tidak tulus seperti merpati, dan cerdik seperti ular. Kalau kita mungkin cerdik, bahasanya saya terkesan ada seorang romo lain yang justru menghargai orang-orang seperti itu. Jangan mengkritik orang-orang yang misa Natal Paskah, karena orang itu ternyata masih ingat Tuhan, masih ingat gereja. Kita syukuri daripada dia sudah lupa sama sekali, bahkan sebaliknya membenci gereja, membenci umat Katolik, membenci orang-orang yang ada sebagai orang Katolik, karena mungkin dia merasa hanya dikritik terus, hanya dirasani, hanya dikepoin, dan kemudian mereka hanya taunya gibah, ingin tahu ini, ingin tahu itu, mengkritik itu, mengkritik ini. Tetapi ketika dikatakan bahwa ternyata saya pun disyukuri, saya pun walaupun Natal dan Paskah, tetapi ada juga romo, ada juga orang tokoh-tokoh Katolik yang mengapresiasi, tidak hanya mengkritik, bahwa ternyata nanti diharapkan saya semakin rajin. Saya masih ingat Tuhan, saya masih ingat gereja sebagai komunitas, saya masih ingat romo, saya masih ingat tanda salib, saya masih ingat pengakuan dosa walaupun belum sempat mengaku, tetapi juga saya rindu sakramen Maha Kudus walaupun setahun hanya 2 kali, Natal Paskah. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan
Apakah sikap-sikap kita sungguh-sungguh sikap-sikap yang tulus seperti merpati dan juga cerdik seperti ular, atau kita seperti komodo atau biawak yang makan semuanya, yang mengkritik semua, yang menghabisi hati yang atau iman yang masih kecil, sehingga iman itu tidak berkembang tetapi malah mati karena sikap kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.